Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Presiden Komunitas Puisi Esai ASEAN, Datuk Jasni Madlani. Yang saya hormati para pemimpin pemerintahan di Sabah, Malaysia, teman-teman budayawan, penulis se-Asia Tenggara, dan hadirin sekalian. Saya mulai dari data. Ini hasil riset yang dimuat di Washington Post di tahun 2015. Hasil riset ini memberikan kepada kita sebuah insight, sebuah inspirasi betapa selera budaya sudah berubah. Betapa cara kita mencari hiburan, cara kita mencari renungan, cara kita memilih kesenian sudah berubah. Kepada responden yang diteliti, mereka diberikan pilihan, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dari aneka kegiatan ini, kegiatan seni ini, program hiburan ini, hal-hal yang membuat merenung ini, yang manakah yang Bapak Ibu masih suka untuk menontonnya, mendengarnya, atau membacanya? Banyak sekali pilihan di sana, mulai dari menonton film, membaca novel, mendengar musik, dan lain sebagainya. Hasilnya mungkin mengagetkan sebagian, tapi itulah peta selera dari kesenian, dari sastra, dari renungan, dari hiburan tahun-tahun ini. Ternyata yang paling jarang diminati sekarang ini, dua kegiatan yang paling jarang diminati sekarang ini adalah datang menonton opera dan membaca puisi, atau mendengar orang membaca puisi. Dua kegiatan ini adalah yang paling jarang diminati dibanding yang lainnya, dan kurang dari 10% yang meminatinya. Sementara yang paling diminati sekarang ini adalah menonton film. Membaca puisi, mendengar orang membaca puisi, di sana diminati oleh orang yang kurang dari 10%, tapi menonton film diminati lebih dari 60%. Itulah hasil riset yang membuat kita memahami secara makro sudah berubah sekali selera budaya itu. Karena 5 abad sebelumnya, sejak zaman pertengahan, kita tahu opera dan puisi itu menjadi puncak dari peradaban. Bisa dikatakan media renungan, media hiburan, media seni yang waktu itu dianggap puncak adalah opera dan puisi. Ini medium yang diminati oleh generasi pertama kaum terpelajar dan bangsawan di abad pertengahan dan seterusnya. Tapi kini dua medium itu, menonton opera dan puisi, justru yang ditinggalkan. Tak tanggung-tanggung, bahkan Washington Post memilih itu judulnya, bahwa Poetry goes to extinct, bahwa puisi akan segera menjadi makhluk langka. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Apa yang kita pelajari dari perbandingan sejarah, mengapa puisi dan opera dulu itu begitu populer, sekarang begitu ditinggalkan? Apa yang lebih substantif dari data ini? Nah, kita pun tahu bahwa ternyata memang
dalam sejarah itu menunjukkan ada yang esensial dalam kesadaran kita dan ada yang aksesoris. Ada yang tetap dalam kesadaran kita dan ada yang berubah. Yang tetap adalah sebagai Homo sapiens, tak mungkin hilang itu pada kita ada kerinduan mencari renungan, ada kerinduan mencari hiburan, ada kerinduan untuk juga menikmati keindahan dan seni. Itu yang tetap, itu yang esensial. Tapi yang berubah dan juga yang aksesoris bentuknya. Jika dulu puisi dan opera yang begitu diagungkan, sekarang ini menjadi populer, menonton film lah yang diagungkan. Dan puisi pun bahkan dianggap akan menjadi sejenis dinosaurus, yaitu satu makhluk yang dulu itu raksasa, tapi pelan-pelan dia akan langka dan punah. Puisi esai pada dasarnya adalah respon terhadap data ini. Respon terhadap hasil ini bahwa kita merasa di dunia puisi pun saatnya dilakukan sebuah pembaharuan. Harus ada ikhtiar di sana, sejenis istihad budaya untuk menyegarkan kembali puisi dengan cara-cara baru yang lebih sesuai dengan zamannya. Mengapa kita kemudian membawa genre baru puisi esai dan kita dengung-dengungkan? Karena kita melihat ada 3 kekuatan dari puisi esai ini yang bisa membuatnya menjadi salah satu cara bertutur, cara berekspresi yang nanti ini akan lebih sesuai dengan spirit zamannya. Pertama adalah dalam puisi esai. Dalam puisi esai yang baik, kita tak hanya mendapatkan keindahan kata-kata atau drama di sana, yang kita juga dapati di puisi lain, tapi dalam puisi esai yang baik, itu pun sudah menjadi hal yang fundamental, kita pun juga mendapatkan pemahaman mengenai sepotong sejarah. Karena pada dasarnya puisi esai itu adalah sejarah yang diceritakan kembali. Sejarah atau true story yang di-retelling, dikisahkan kembali. Di sana diberikan fiksi di sana, ada drama di sana, sehingga membuat peristiwa itu lebih menyentuh, lebih panjang dalam ingatan memori, dan juga lebih memberikan kita lesson to learn. Karena itulah dalam puisi esai, catatan kaki itu menjadi sangat sentral sekali, karena di sana catatan kaki tidak hanya menjadi pelengkap sebuah puisi, sebuah esai yang memberikan tambahan informasi misalnya, tapi di puisi esai, catatan kaki adalah ibu kandungnya. Itulah yang melahirkan puisi esai di atasnya, karena catatan kaki itu ia mewakili sebuah fakta yang akan diceritakan dalam puisi esai. Ia mewakili sebuah histori, sebuah true story yang akan diceritakan. Karena tanpa catatan kaki atau tanpa fakta, tanpa kisah sejarah, tanpa kisah yang sebenarnya, tak ada puisi di atasnya itu. Jadi begitu sentralnya catatan kaki, karena kita memang pada dasarnya ingin mengisahkan kembali fakta sejarah, true story. Misalnya, sekarang saya ini baru saja menyelesaikan 25 puisi esai yang mengkisahkan konflik primordial, konflik berdasarkan agama atau etnik dalam sejarah Indonesia pasca reformasi. Kita misalnya terpana melihat di Maluku tahun 91 misalnya 9.000 nyawa hilang karena konflik Kristen dan Islam. Kita terpana di Sampit misalnya di Kalimantan juga pasca reformasi 100 kepala manusia dipancung, diarak-arak di jalan karena terjadi konflik antara etnik Dayak dan pendatang etnik Madura. Kita pun terpana di Jakarta misalnya tahun 98, 400 orang lebih mati terbakar di mal, gosong badannya.
Itu semua adalah fakta sejarah. Penting itu kita kisahkan kembali agar kita mendapatkan lesson to learn. Jadi itu poin pertama, puisi esai memberikan fasilitas tak hanya keindahan dramanya, tapi juga sepotong sejarah untuk lesson to learn. Kedua, dalam puisi esai juga, ini puisi yang fleksibel dalam mengungkapkan kisah itu. Bagi sebagian penting memisahkan apa itu puisi, apa itu prosa, apa itu puisi, apa itu cerpen, apa itu esai. Tapi di puisi esai, pemilihan itu tidak penting karena yang esensial di sana adalah hadir sebuah karya yang menyentuh hati dan puitis. Ia bisa bentuknya prosa liris, prosa yang puitik, ia bisa bentuknya puisi yang prosais, ia bisa bentuknya puisi yang eseis, yang banyak kadar esainya, ia bisa berupa esai yang puitis, yang apa saja tak terlalu penting, yang penting adalah ada kisah yang menyentuh hati kita ketika dibaca, yang membuat kita belajar akibat adanya fakta yang didramatisasi oleh puisi. Nah, itu juga kekuatan dari puisi esai, bahwa ia menjadi hibrida. Pemilihan puisi, cerpen, dan esai tak lagi terlalu penting, semuanya bisa dileburkan, karena yang esensial dalam sejarah, dalam hati manusia, kita membutuhkan satu tulisan, satu renungan untuk menyentuh hati. Itu hal kedua. Hal ketiga yang juga penting dalam puisi esai adalah puisi esai membawa potensi kepada berkah ekonomi. Jika kita melihat data per hari ini, mereka yang mendapatkan berkah ekonomi melimpah dari karya sastra, umumnya mereka itu adalah penulis novel atau penulis cerpen seperti J.K. Rowling, Stephen King, karena melalui novel atau cerpen itu bisa diolah menjadi film layar lebar ataupun film yang ditayangkan di OTT dan di televisi. Tak ada satu pun record di sana penulis puisi yang mendapatkan berkah seperti mereka, penulis novel, penulis cerpen, yang per tahun bisa lebih dari 1 triliun rupiah. Puisi esai potensi membawa puisi menjadi komersil, karena puisi esai di dalamnya ada kisah-kisah, ada drama, ada karakter. Dan juga itu bagian dari true story, dari isu-isu sosial yang menggema dalam sebuah lokalitas zaman saat itu. Sehingga puisi esai pun yang paling potensial dibanding bentuk puisi lainnya diangkat ke layar lebar. Karya saya sekarang ini 25 puisi esai yang menggambarkan konflik primordial. Ini pun sedang dalam proses untuk menjadi serial film pendek 30 menit yang mudah-mudahan ini bisa diputar di OTT yang sekarang populer, sehingga ia akan dikenang sebagai serial film pertama yang semuanya dibuat berdasarkan puisi, lebih tepatnya lagi puisi esai. 3 hal inilah kekuatan puisi esai. Pertama tadi, bahwa di sana ada sepotong sejarah yang diceritakan, sepotong true story. Kedua juga, dia sangat adaptif, hibrida, bisa berbentuk puisi, cerpen, ataupun esai sekaligus. Dan ketiga, ia pun juga membuka satu potensi komersil yang pada waktunya bisa membawa para penulis puisi esai mendapatkan berkah ekonomi, karena puisi esainya mudah sekali dialihwahanakan menjadi film. Sahabat sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Festival Puisi Esai Antarbangsa di Malaysia. Ini adalah peristiwa yang luar biasa yang menunjukkan bahwa evolusi dari puisi esai setelah 10 tahun diterima di mancanegara, dan kita juga senang setahun yang lalu, tahun 2021, komunitas puisi esai juga secara resmi mendapatkan undangan dari Swedish Academy untuk mencalonkan pemenang Nobel Sastra berikutnya. Kemarin di Jakarta,
ketika teman-teman tahun 2022 ini berkumpul di Jakarta dari Aceh sampai ke Sulawesi sana, berkumpul dan berangkat memperingati 10 tahun Puisi Esai. Mereka bersama melihat surat itu, surat undangan dari Swedish Academy kepada komunitas Puisi Esai. Tentu saja kita senang dengan gejala ini, bukan karena kita merasa kita akan menang, tapi kita merasa bahwa Puisi Esai pun bahkan diperhatikan oleh Panitia Nobel Swedia. Dengan cara inilah kita semakin gigih untuk menyatakan bersama kita akan terus gelorakan cara penulisan puisi esai ini, karena ini salah satu alternatif. Jadi puisi esai bukan ingin menggantikan puisi-puisi yang lain, tapi memberikan salah satu cara bertutur yang berbeda. Karena dengan puisi esai inilah kita akan kembali membawa puisi ke tengah gelanggang. Puisi yang tadinya dalam berita di Washington Post dianggap akan ditinggalkan, melalui puisi esai yang kuat dan masif, semoga ia kembali bisa membawa puisi ke tengah gelanggang. Salam.